Ya, hari ini kita akan mereview ya sedikit terkait dengan materi praktikum kita dari pertemuan berapa itu ya? 2 sampai pertemuan ke-6 ya. Jadi ada kinetika reaksi, kerapatan, tegangan permukaan, mikrometrik, dan juga reologi. Untuk mata kuliah lain sudah melakukan ujian. Praktikum lainnya. Latihan ujian. Sambil dilihat ya buku petunjuk laporan, buku petunjuk praktikumnya. Nah, di sini untuk kinetika reaksi ya. Nah, ini saya menghitung dari data ya, data yang ada di buku petunjuk praktikum. Itu sesuai dengan video yang sudah saya paparkan sebelumnya ya. Tetapi saya menghitungnya menggunakan Excel gitu ya. Jadi angka-angkanya ini ada yang berbeda. Mungkin yang mau memfoto silahkan, misalkan mau mencocokkan dengan buku petunjuk praktikumnya yang sudah ditulis di laporan juga bisa. Ya, jadi untuk kinetika reaksi di sini dari laporan yang saya lihat ya. Nah, itu banyak yang kurang di bagian ini, waktu ya, karena waktu itu kan sesuai dengan pengamatan kita dengan menggunakan apa kemarin itu? Stopwatch ya. Nah, banyak perbedaan di sini ya. Misalkan keterangannya 5 putaran. Itu langsung di hitungnya itu ya, misalkan ini ya. Nah, kalau dalam stopwatch seperti ini ya, 5 putaran itu kan berarti dari 15 menit, gitu ya. Ini kan 1 putaran, 15 sampai 15 itu namanya 1 putaran ya. Kalau angkanya menunjukkan jarum seperti ini, kalau seandainya ini 5 putaran, berarti kan bagaimana cara ngitungnya? 15 kali 4 ya, jangan 15 kali 5, karena ada yang di laporan itu hitungnya 15 kali 5, kemudian ditambahkan setengah menit ini. Jadi misalkan nanti keterangannya 5 kali putaran, 15 kali 4, kemudian yang putaran yang terakhir, yang kelima itu menambahkan ini menit yang sudah ditunjukkan sesuai dengan jarum. Paham ya maksud saya ya? Iya, Bu. Ya, ini seandainya berarti kalau nanti Bu mau bertanya. ya. Bu, kalau nanti UTS ada soal 5 putaran, berarti itu hitungannya Hitungannya bagaimana? kalau di soal tertulis 5 kali putaran, jadi kita menghitungnya 4 kali putaran. Iya, 4 kali putaran. Kemudian sisanya sesuai dengan jarum tersebut. Nah, coba dites ya. Yang bertanya siapa tadi? Itu Ya, Bu, 5 kali putaran, jadi kita menghitungnya 4 kali putaran. Iya. Iya, makanya coba Ya, Bu. diaplikasikan stopwatch yang saya tunjukkan ini seandainya 5 kali putaran berapa detik ini coba? Coba semuanya Berarti kan 4 kali 6 kali 15. 4 kali ditambah 15 ditambah 40
25,5 detik. Iya, iya benar ya. Berarti 15 menit kali 4 berapa? 15 kali 4. 60. 60. Iya, 60. 60 kali dijadikan detik berapa berarti? Cara ngitungnya. 60 dikali 3.660. Iya, 3.660. Selanjutnya ditambah 45,5 gitu ya. Ya gampang kan ya? Ya, Bu, insya Allah. Coba lagi, Bu, soal yang lain, Bu. Sebentar ya, ini saya share lagi. Nanti saya kasih latihan soal saja ya, 5 soal. Nah ini jadi yang banyak itu mungkin koma-komanya, karena memang kalau di laporan Anda itu kan kebanyakan koma 5 ya. Jadi coba nanti dipaskan, kalau misalkan seperti gambar yang tadi itu kan karena gambarnya itu pas di angka 5 ya garisnya. Tapi kalau misalkan Anda masih bisa menghitung detiknya, misalkan oh ini lebih mendekati 7 ya, Anda tulis saja 45,7 misalkan ya, 45,5. Jadi disesuaikan dengan ini jarumnya ya. Untuk perhitungannya gampang ya, untuk laju reaksi, konsentrasi dibagi detik. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada yang mau menyebutkan apa saja? Suhu. Coba apa saja? Suhu, Bu. Waktu permukaan sentuh, suhu, katalis, molaritas, sama konsentrasi. Iya. Apa tadi ada permukaannya apa satu? Konsentrasi. Luas permukaan. Luas permukaan ya. Ya benar Iya. ya. Jadi semuanya itu semakin misalkan ya semakin tinggi luas permukaan. Tetapi kalau yang kita praktikumkan kemarin itu kan hanya terkait dengan suhu dan konsentrasi ya. Semakin tinggi konsentrasi, ini buktinya ya. Semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksinya juga semakin tinggi ya. Semakin tinggi suhu maka laju reaksinya juga semakin tinggi ya. 0,04 dibandingkan dengan 0,002 kan lebih tinggi yang 0,04. Luas permukaan dan katalis ini tidak kita praktikumkan ya. Kemudian untuk kerapatan ini sudah banyak yang benar ya cara ngitungnya. Ntar saya cek satu laporan. Kerapatan itu yang paling sulit yang mana? Ya, jadi kalau dari hasil perhitungan saya itu sesuai dengan teori ya. Jadi kerapatan peluru itu lebih besar dibandingkan dengan kerapatan air, ya. Kemudian kerapatan parafin lebih kecil daripada kerapatan air, ya. Untuk aplikasinya ada yang mau menyontohkan? Pertanyaan di petunjuk praktikumnya apa saja untuk kerapatan? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerapatan apa saja? Suhu, Temperatur suhu atau suhu. Ya benar. Volume. Ya, jadi ada suhu, kemudian konsentrasi, apalagi? Massa benda.
Massa benda, ya benar. Semakin tinggi massa benda, maka kerapatannya juga semakin tinggi. Terus apa lagi? Jenis zat ya. Volume benda. Volume, ya. Apa lagi? Sudah. Ya, jadi ada konsentrasi, suhu, jenis zat, kemudian berat molekul, dan sebenarnya kalau konsentrasi zat sama berat molekul itu sama ya, semakin tinggi massa zat dan berat molekul, maka kerapatannya juga semakin tinggi ya. Nah, ini contoh aplikasi kerapatan dalam farmasi ya. Jadi untuk membuat formulasi sabun cair mandi, ini bisa menggunakan jenis minyak yang berbeda-beda. Kemudian salah satu pengujiannya ini sesuai dengan praktikum kita ya, ini ada uji viskositas ya, ada uji bobot jenis atau uji kerapatan ya, itu yang sesuai dengan praktikum kita. Nah, ini saya tanya sekarang, jika pada jurnal ini kerapatan dari kelapa VCO sama minyak zaitun itu dalam satuan gram per mili, ini berarti kerapatan atau berat jenis. Tapi ini nulisnya bobot jenis ya. Satunya gram per mili, ini berarti kerapatan atau berat jenis. Kerapatan, Bu. Kerapatan, Bu. Iya, benar ya, kerapatan. Ini walaupun di jurnal ini standarnya tidak sesuai dengan SNI, tetapi masih mendekati ya, masih mendekati standar. Karena ini semuanya 0,9, hanya beda 2 dan 3 angka di belakang koma ya. Tapi semuanya sudah berada di hampir mendekati ini ya, hampir mendekati standar. Nah, dari ketiga macam jenis minyak ini nanti diformulasikan dengan menggunakan berbagai macam sediaan yang nantinya akan membentuk formulasi sabun mandi cair gitu ya. Nah, kita lihat di sini langsung uji bobot jenisnya itu berada di kisaran SNI atau tidak, baik menggunakan minyak kelapa, FCO ataupun zaitun. Masih ada dalam kisaran, Bu. Masih ada dalam kisaran, Bu. Ya, masih ada dalam kisaran ya. Jadi walaupun pengujian minyaknya itu tidak berada di kisaran SNI, tetapi kalau sudah jadi formula sabun, itu berada di kisaran SNI yang sesuai dengan standar sabun cair ya. Nah, itu tidak apa-apa karena memang untuk jenis bahan yang digunakan ya, itu kadang kan ada yang menggunakan yang proanalisis ya, ada yang menggunakan teknis. Kalau yang menggunakan teknis itu biasanya kemurniannya itu lebih rendah, dan itu juga menyebabkan konsentrasi dari bahan zat aktif, misalkan minyak zaitun ya, dengan menggunakan yang teknis, itu kerapatannya lebih rendah, ya kemurniannya juga lebih rendah. Tapi kalau yang proanalisis itu umumnya itu memang sudah harus sesuai dengan SNI ya. Tapi kan semua itu tergantung dengan biaya. Nanti kalau misalkan ada dari kalian yang pengen KTI-nya itu ke arah formulasi ya, itu biasanya kalau di dosen farmasi itu menggunakan yang teknis saja ya, karena lebih terjangkau harganya. Asalkan nanti untuk formulasinya itu kita mengacunya ke standar SNI, tidak sesuai bahannya ya. Harus proanalisis tidak. Nah, ini jadi untuk membaca kesimpulan ini, kalau di kesimpulan ini ketiga formulasi itu sudah sesuai dengan standar SNI ya, baik secara uji pH, bobot jenis, angka lempeng total, viskositas, sudah sesuai. Tapi yang paling optimal di sini minyak zaitun. Nah, di sini apa alasannya kok lebih
rekomkan formulasi dengan menggunakan minyak zaitun ya. Nah, bisa Anda baca di pembahasan, yaitu caranya ya. Pembahasan itu, nah ini hasil dan pembahasan dibaca. Kenapa si peneliti itu kok merekomkan minyak zaitun yang bagus untuk bahan tambahan formulasi sabun cair ya. Nah, itu lebih terkait ke kandungannya ya, bahan kandungan atau senyawa bahan aktif yang ada di minyak zaitun itu lebih bagus dibandingkan dengan minyak kelapa dan VCO, gitu ya. Ada vitaminnya juga, ada antibakterinya juga, gitu ya. Kalau yang lain ini masih belum optimal. Ini yang pesertanya lengkap ya, semuanya 40 semuanya masuk. Bentar saya ambil ininya dulu ya. Kameranya dulu. Saya kirim ke WA. Ini pertemuan terakhir minggu depan sudah UTS, sudah siap UTS. Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah siap ya. Insya Allah, Bu. Ya, ada yang ditanyakan dari kerapatan? Kalau yang kita uji-uji itu kebanyakan kerapatan dari ini ya. Sebentar ini saya coba buka salah satu hasil laporan kalian kerapatan ini untuk referensinya. Ini ada yang menyampaikan kisaran ya. Kelihatan ya saya buka laporan ya. Nah, ini kan ada yang menyebutkan kisaran aseton, kloroform, peluru, dan parafin ini kisaran 0,79 sampai 0,792 ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari apa? Bisa tergantung dari suhunya ya. Karena si penulis di jurnal tersebut tidak menyebutkan pada suhu berapa yang diteliti ya. Jadi ini kisaran. Jadi kan umumnya standarnya itu menggunakan ini suhu 4, suhu 25, suhu 20 ya. Jadi ini kisaran berdasarkan suhu. Nah, ini ya sudah banyak yang ngerti sudah ya. Jadi jika berat atau berat jenis dan kerapatan dari parafin ini lebih kecil daripada air, itu sudah benar. 0,08 itu lebih rendah daripada 0,9. Dan kerapatan dan berat jenis ini berbanding lurus. Semakin besar kerapatan, maka berat jenisnya juga semakin besar ya. Di sini peluru yang paling besar, maka berat jenisnya juga semakin besar. Nah, ini juga sudah benar ya, jika suatu benda atau larutan mempunyai kerapatan lebih besar daripada kerapatan air, maka dia akan tenggelam ya. Ya sudah benar. Aplikasinya untuk mengetahui kekentalan zat cair bisa. Jadi semakin tinggi viskositas, maka kerapatannya juga semakin tinggi ya. Pengaruhnya juga ke situ. Ini kan mengetahui kekentalan suatu zat bisa. Mengetahui kemurnian zat dengan kandungan dengan membandingkannya dengan teori. Ya benar, mempermudah formulasi obat. Ya bisa. Ya, dan ditanyakan terapatan. Jadi lebih ke kemurnian ya. Untuk mengetahui kemurnian dari suatu bahan. Setelah kerapatan kita praktikum apa kemarin? Tegangan permukaan ya. Ya, tegangan permukaan. Saya cek dulu ya.
tegangan permukaan di sini yang dihitung kemarin itu adalah yang pertama kerapatan ya. Kerapatan, kemudian menghitung H ya, kenaikan cairan dalam pipa kapiler, kemudian baru menghitung tegangan permukaannya ya. Untuk tegangan permukaan ini yang saya lihat yang nilainya beda-beda itu adalah nilai H-nya. H itu apa? Ketinggian. 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 Ya, kita nah ini ya. Jadi hanya itu 0,7, 0,05, dan 0,4 untuk aseton ya. Kloroformnya 0,1, 0,4, 0,8. Coba saya cek dengan buku petunjuk praktikum atau salah satu laporan dari kalian ya. Sama apa enggak ini? 0,7, 0,5, 0,4. Sama? 0,7, 0,5, 0,4. Sama ya. Terus yang propanol 0,1, 0,4, 0,8. 0,1, 0,4, 0,8. Ini 0,2. 0,1, 0,4, 0,8. Nah, ini ya yang tidak sama ini. Mungkin saat melihat video itu gambarnya kurang jelas ya. Harusnya T1-nya ini 1,6 dibulatkan 1,5 ya. Nah, nanti saya kasih gambar yang jelas ya. Di apa namanya? Saat latihan soal. Kemudian saya coba share lagi. Yang Excel ya. Jadi untuk kerapatan, untuk tujuan dari tegangan permukaan di sini kan kita ingin mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap tegangan permukaan. Yang dibuat percobaan itu adalah propanolnya ya, propanol 0,1, 0,3 dan 0,6. Nah, itu yang dibuat perbedaan konsentrasi. Masing-masing dihitung kerapatannya ya. Ini kerapatan dari propanol yang berbeda konsentrasi ini yang aqueous, etanol dan juga aseton ya. Jadi yang paling tinggi di sini adalah kerapatan dari air ya. Ini kerapatan dari air 0,989. Untuk etanol dan aseton ini masih lebih rendah dibandingkan dengan aqueous. Kemudian tadi sudah disebutkan ya bahwa kerapatan itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi ya atau massa gitu ya. Jadi semakin tinggi massa zat maka kerapatan juga semakin tinggi. Tapi dari hasil praktikum di sini ada penyimpangan ya. Propanol 0,1, konsentrasinya itu kan paling rendah. Tetapi di sini kerapatannya paling tinggi ya. 0,983. Kemudian propanol 0,3 lebih rendah daripada yang 0,1. Kemudian yang 0,6 juga paling rendah. Paham ya maksud saya? Jadi ini paling rendah kan ya? Paling tinggi yang 0,1 kerapatannya paling tinggi. 0,3 ini kedua, 0,6 ini paling rendah. Kalau secara teori kan harusnya semakin tinggi konsentrasi, maka kerapatannya juga semakin tinggi. Di sini apa yang salah? Yang pertama, bisa human error ya. Kedua, pengulangan yang minimal sekali. Jadi kan ini pengulangannya hanya 1 kali. Ya.
hanya 1 kali ulangan saja. Nanti kalau misalkan penelitian itu paling tidak harus 3 kali ulangan. Human error ini dari mana? Mungkin suhunya saat saya melakukan praktikum itu kurang stabil ya. Kurang stabilnya bagaimana? Memang saat pengukuran di di Pigno itu memang sudah 25, tetapi waktu yang saya gunakan untuk jalan ke timbangan itu kan juga membutuhkan waktu ya. Jadi bisa saja selama proses itu suhunya sudah turun. Itu juga bisa ya, sehingga nanti ada saran di sini tempat preparasi dan timbangan itu harus berdekatan ya. Kemudian pada saat pembersihan dengan tisu di permukaan pipa kapiler ya, dan juga pignometer itu juga harus benar-benar kering ya. Bisa saja pada saat saya selama proses mengerjakan karena itu suhunya 25 ada embun misalkan ya, itu juga ikut tertimbang ya. Nah, tetapi saat pengukurannya menggunakan pipa kapiler ya, di sini sudah sesuai dengan teorinya ya. Kalau di teorinya itu semakin tinggi konsentrasi, maka tegangan permukaannya itu kan juga ikut tinggi ya, juga ikut besar. Nah, di sini ternyata yang paling berpengaruh itu adalah saat pengukuran menggunakan pipa kapiler. Untuk yang konsentrasi 1, ketinggiannya itu 0,1 ya. Untuk yang 0,3, ketinggiannya 0,4, dan untuk yang 0,6 itu ketinggiannya 0,8. Jadi ini yang sesuai dengan teori ya. Nah, pada saat saya menginput nilai tegangan permukaannya, ini kan nilai tegangan permukaan ya. Tapi saya ngitungnya menggunakan Excel. Nah, ini 0,05, ini dapat dari mana? 0,05 itu kan setengah ya, setengah dikali R, ini R-nya sama dengan di laporan kalian, kemudian dikalikan nilai H-nya dan dikalikan nilai masanya ya, massa Z atau kerapatannya, kemudian dikalikan dengan gravitasi ya. Nah, ini jadinya. Jadi dari perhitungan Excel saya itu yang 0,1 dengan permukaannya 2,1 ya. Yang 0,3 8 dan yang 0,6 itu 17. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan ya. Kenapa? Karena ini kan yang membedakan itu kan hanya 1 angka di belakang koma. Jadi 0,1, 0,4 dan 0,8. Sementara yang di kerapatan di sini kan 2 dan 3 angka di belakang koma. Semuanya sama-sama 0,9. Yang membedakan hanya 2 dan 3 angka di belakang koma. Sehingga saat dikalikan itu tidak berpengaruh nyata ya. Paham ya maksud saya ya? Ini ada yang kurang ya. Karena tadi ya nilai hanya ada yang salah. Ini 5, 0,03, 0,9, 0,3, 11. Ini ada yang 11, tapi sudah pengaruhnya sudah jelas ya. Semakin tinggi konsentrasi, maka tegangan permukaannya juga semakin tinggi. Kemudian yang dibahas apa? Pengertian tegangan permukaan, prinsip kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini ada satu yang belum dijelaskan. Apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan di laporan salah satu teman di kelompok sore ini ya. Jadi dipengaruhi oleh tinggi permukaan, percepatan gravitasi, berat jenis, jejari kapiler. Ada yang bisa menyebutkan selain ini? Ini kan komponen-komponen yang harus ada dalam tegangan permukaan, R ya. Kemudian ada kerapatan, ada gaya gravitasi dan tinggi permukaan, H. Bukan ini maksud saya, faktor eksternalnya, faktor lingkungannya, apa yang mempengaruhi? Suhu. Jenis Konsentrasi. Ya, suhu, konsentrasi. tambahan. Apalagi? Konsentrasi zat larut. Adanya zat larut.
adanya zat terlarut. Apalagi? Surfaktan. Terlarut. Jenis-jenis cairannya. Jenis-jenis cairannya. Jenis-jenis cairannya. Apalagi? Jenis-jenis cairannya. Ya, benar. Satu. Jadi satu suhu, jenis cairannya. Terus tadi sudah ada yang menyebutkan konsentrasi. Benar, apa lagi? Yang membedakan dengan uji sifat fisik lainnya ya. Zat cairan. Jenis cairan, benar, apa lagi? Suhu. Tadi ada yang menyebutkan zat terlarut atau solut ya. Cairan. Zat terlarut. Ya, jadi sebenarnya zat terlarut dengan konsentrasi itu sama ya. Kalau konsentrasinya 0,1, 0,3, 0,6 ini kan satuan konsentrasi ya. Normalitas, molaritas. Tetapi kalau zat terlarut ini umumnya dalam satuan persen. Apalagi satu yang membedakan faktor yang mempengaruhi dengan permukaan dengan yang lain. Coba buka buku petunjuk praktikum. Surfaktan. Surfaktan, ya. Apa surfaktan? Zat yang dapat mengaktifkan permukaan. Ini ya, baca ini ya. Zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan terbuka. Surfaktan mempunyai orientasi yang jelas sehingga cenderung pada sabun merupakan salah satu contoh surfaktan. Ya, apa salah satu contoh bahan yang berfungsi sebagai surfaktan? Jadi surfaktan itu fungsinya untuk apa? Budian Ajeng sudah menjelaskan belum terkait surfaktan? Belum. Nah, ini ya dibaca ya. Surfaktan adalah zat-zat yang mengadsorpsi pada permukaan atau antar muka untuk mengurangi tegangan permukaan atau mengurangi tegangan antar suatu muka ya. Jadi misalkan air dengan minyak itu kan tidak bisa menyatu dengan ditambahkannya surfaktan, maka keduanya bisa menyatu ya karena dapat ini menurunkan tegangan permukaan antara air dan minyak. Dan beberapa bahan zat terlarut dan pelarutnya yang sukar menyatu. Nah, pada jurnal ini dicontohkan ya, zat terlarutnya itu adalah dextrometorphan. Ini apa ini? Obat atau obat untuk apa ini? Zat aktif, Bu. Dextrometorphan. Ya, untuk apa? Untuk pengobatan apa? Batuk. Ya, obat batuk ya. Nah, ini dextrometorphan ini memiliki solubilitas yang rendah pada air ya. Jadi ini untuk meningkatkan kelarutan. Jadi bahan tersebut ini ya keterangannya ya. Salah satu obat yang kelarutannya agak sukar larut dalam air, maka diperlukan surfaktan untuk meningkatkan kelarutannya. Nah, di sini surfaktan yang digunakan itu adalah twin dan span. Ini belum pernah latihan soal dengan Budian aja. Contoh mengukur tegangan permukaan jika ada surfaktan, sudah apa belum? Belum. Saya lupa ya, itu mungkin materi kelarutan ya. Materi kelarutan masih UAS itu. Materi UAS kayaknya ya. Nanti ini pasti dipelajari cara menghitung kelarutan dengan menggunakan surfaktan. Nah, dari span dan twin tersebut, mana yang lebih efektif gitu ya dalam melarutkan obat tersebut. Nah, itu bisa dilihat di jurnal ini. Misalkan ya, ini konsentrasi twin yang diberikan macam-macam ya, dalam satuan mikrogram per mili 4, 5, 6, 7, 8. Ini span gitu ya. Nah, kita coba pakai angka yang sama. Yang sama ini yang mana? Ini kan 8 dan 8.
Jika twin 80 dengan konsentrasi 8 mikrogram per mili dapat melarutkan 93,5 dextro tadi ya. Nah, tetapi jika span dengan konsentrasi 8 mikrogram per mili, ini hanya bisa melarutkan 87,0%. Berarti yang lebih efektif yang mana nih, span atau twin? Yang twin. Yang twin. Ya, seperti itu ya aplikasinya untuk ini manfaat surfaktan ya dalam menurunkan tegangan permukaan. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi keduanya sama-sama bisa digunakan untuk surfaktan karena sama-sama meningkatkan kelarutan bahan aktifnya ya. Nah, ini yang paling tinggi itu adalah twin dengan tadi ya 8 mikrogram per mili karena kelarutannya paling tinggi. Ya. Nanti ini juga bisa digunakan sebagai bahan KTI ya. Misalkan Anda tertarik untuk judul tentang formulasi ya. Ada yang ditanyakan terkait tegangan permukaan? Gampang ya. Terus materi selanjutnya ini apa? Reologi ya. Nah, ini reologi, viskositas. Nah, untuk perhitungannya ini ya yang saya hitung di Excel. Jadi pengaruh konsentrasi terhadap viskositas suatu zat ini juga sama tadi dengan tegangan permukaan ya, semakin tinggi konsentrasi gliserin 10%, 20%, 30% ya. Ini dapat meningkatkan nilai dari viskositas ya. Nah, ini ya. 1,1, 1,5 dan 1,7. Ya. Kemudian untuk air ini yang paling rendah karena air memang yang paling encer ya. Kemudian kerapatan ini juga ya kerapatan yang paling tinggi itu kan harusnya gliserin 30% ya, tetapi di sini tidak sesuai ya. Yang sesuai itu hanya yang saya beri warna kuning ya. Ini yang paling sesuai ya. Ini human error bisa ya. Tetapi karena perbedaannya hanya 2 dan 3 angka, ini tidak mempengaruhi nilai viskositasnya. Ini nilai T alirnya ya, yang menggunakan stopwatch 36, 45, 60 dan 69. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka waktu alir yang digunakan juga semakin lambat. Ya, ini juga tadi sudah dijelaskan aplikasi viskositas apa untuk bidang farmasi. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi, Berarti nih. Tekanan, Bu. ya tekanan bisa. Karena tekanan ini ya, ada pengaruh ke gaya. Terus apa lagi? Tekanan apa lagi? Dan berat molekul. Berat molekul. Kalau misalkan bahannya itu memiliki kekentalan tinggi, itu tekanannya semakin tinggi atau semakin rendah untuk terabsorpsi ke tubuh kita. Saya cek salah satu. Yang nulis tekanan bagaimana penjelasannya? Semakin tinggi tekanan gitu, gimana? Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar viskositasnya suatu cairan. Tingkat viskositas suatu zat akan naik jika terdapat tekanan. Ya, tekanan apa contohnya?
Ya, jadi saat misalkan kita menggunakan salep ya, salep itu kan viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan suspensi ya. Bahan-bahan farmasi yang digunakan secara topikal itu kan umumnya viskositasnya tinggi, sabun ya, sampo, kemudian salep, krim. Nah, itu saat kita menggunakan kan ada tekanan tangan kita kan ya, tidak mungkin kita mengoleskan hand body langsung menggunakan hand body langsung ditaruh di tangan kan tidak mungkin ya, tidak mungkin meresap. Jadi untuk meresap, untuk terabsorpsi ke permukaan kulit kita kan harus ditekan dengan menggunakan tangan kita. Ya, itu salah satu tekanan yang dibutuhkan untuk bahan yang viskositasnya tinggi. Saat kita menggunakan sampo kan tidak mungkin, ya. Jadi kan kita nekan-nekan kepala kita ya, agar samponya juga sesuai dengan fungsinya ya, bahan aktifnya itu benar-benar dapat berfungsi untuk menghilangkan ketombe dan kuman-kuman yang ada di kepala dan juga di rambut ya. Kalau kita menggunakan bahan-bahan bahan farmasi yang seperti suspensi atau pelarutan itu umumnya yang kita masukkan ke dalam tubuh dalam bentuk obat sirup ya. Sama seperti yang tadi saya contohkan di jurnal tadi itu ya, sabun. Nah, Nah, ini ya contohnya ya. Jadi untuk menghitung viskositas dari sabun itu kita tidak menggunakan viskometer Oswald ya, tetapi menggunakan viskotester yang ada spindle cup-nya. Yang sudah saya contohkan saat praktikum dulu ya. Jadi ada penampungnya dan juga ada pengaduknya. Karena kalau misalkan sabun itu menggunakan viskometer Oswald itu tidak bisa mengalir karena memang harus ada tekanan dari luar yaitu berupa pengadukan ya. Ya, dari sini paham untuk viskositas, faktor-faktor yang mempengaruhi itu juga ini sudah saya jelaskan ya. Jadi ada massa jenis, kerapatan, suhu, dan gaya kohesi atau tarik menarik antar molekul. Ini lebih ke massa jenis ya sebenarnya. Sama. Sudah semua ini ya. Untuk mikromeritik ini jelas ya. Mikromeritik mungkin bisa difoto, ini hasilnya yang sudah saya hitung. Jadi untuk talkum diameternya itu 459 ya. Untuk amilum sekitar 68 ya. Jadi kalau amilum ya misalkan ya, ini kan bahan atau serbuk yang tertampung itu yang paling banyak ada di ini. Diameter ayakan paling rendah. Nah, ini ya, serbuknya paling banyak. Sehingga diameter rata-ratanya itu umumnya mendekati diameter dari ayakan yang menampung serbuk paling banyak. Paham maksud saya? Ini kan serbuk yang paling banyak ada di sekitaran 60 mikrometer. Jadi diameter rata-rata dari partikel amilum tersebut ada di kisaran tersebut, 60-an ya. Nah, kalau pada talkum ini yang tertinggi itu adalah serbuk yang tertinggi 17,05 itu ya ada di 600. Nah, setelah dihitung diameter talkum rata-ratanya 450-an. Jadi ada di masih ada di kisaran di bawah 600 ya. Jadi misalkan ini ada saringan yang 450, serbuknya itu paling banyak tertampung di tersebut di
ayakan sekitar 450. Mohon maaf ya ini. Ya, ada yang ditanyakan dari mikromeritik. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Nah, misalkan nanti Bu Cica. Hah? Saya mau Ya. nanya Bu, mikromeritik. Ya, coba. Bu, itu kenapa ya, kan talkum itu paling banyak dia diayakan paling atas. Kemudian kan yang amilum itu dia paling banyak ada diayakan paling bawah. Saya kira hasil dari semua bahan itu akan ada di yang paling ini sih Bu. Kenapa kok bisa gitu ya Bu? Kok bisa satunya ada yang di atas? Karena kan karena tadi Bu Cica dijelaskan diameter partikelnya ya Bu. Saya kok nggak nyambung ya Bu, Mas Ian ya Bu. Ya. Ya, sebentar ya. Sebentar ya, ini saya dengan Iya Bu. Oke, Bu, enggak apa-apa. Jadi sudah waktunya Iya, Bu. kamu dia ya. Ya, jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi kan masing-masing partikel itu punya ukuran tersendiri. Yang pertama ya, kalau misalkan ngitungnya itu diameter rata-ratanya berdasarkan shift shaker, kita kan hanya bisa melihat di saringan keberapa serbuk tersebut tersaring paling banyak berdasarkan rendemen gitu kan ya. Nah, ini di 600. Nah, untuk talkum kenapa di 63? Nah, berarti ukuran partikel diameternya ya. Itu berarti untuk amilum ini memang lebih kecil dibandingkan dengan yang talkum. Sudah dapat materi ini apa namanya? Mikromeritik dari Budian. Sampun ya. Nah, ukuran Sampun Bu. ukuran partikel yang paling tinggi, yang paling kecil itu biasanya di kisaran apa, kan partikel itu ada larutan gitu ya. Kemudian ada suspensi, terus apa lagi? Suspensi, terus ada koloid gitu ya. Untuk amilum dan talkum ini itu ada di kisaran koloid ya di sini. Nah, untuk larutan ini umumnya ukurannya itu paling kecil dibandingkan dengan yang di koloidnya ya. Karena sudah jadi ininya Mbak, apa namanya, karakternya. Kalau misalkan kita mengamatinya itu dengan menggunakan mikroskop, kita akan kelihatan talkum dan amilum itu ukurannya berbeda. Terus bentuknya juga kelihatan di situ ya. Berarti ada ya. Berarti adakah zat yang misalnya di ayakan nomor 90 dia paling banyak itu ada aja ya Bu ya berarti ya? Oh iya, bisa saja. Apakah ada Tergantung yang dari bahan-bahannya ada? maksudnya. Jadi Oh gitu ya. iya, tergantung dari jenis serbuknya. Kalau misalkan serbuk tanaman itu kira-kira lebih besar atau malah lebih kecil ya serbuk tanaman. Seperti kita misalkan mengeringkan daun, kemudian daun tersebut kita blender. Setelah di blender diayak. Nah, itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan talkum. Talkum itu kan sangat halus sekali ya menurut kita ya. Ini ternyata dengan amilum malah ada yang lebih halus ya. Lebih halus. Padahal kalau secara kasat mata ya sama mungkin ya. Tetapi perbedaannya ini cukup banyak ya. Ini kalau yang 68 ini satuannya apa berarti? Satuannya 68 satuannya apa? 68 apa ini? 68 cm, 68 meter atau 68 apa? Mikro ya. Mikrometer ini. Nah, ini mikrometer ya. Karena saringannya itu ukurannya mikro. Namanya saja mikromeritik ya. Jadi ada di kisaran mikro 10⁻⁶.
10 pangkat 6 itu berarti berapa? 1 juta. Ya. Nah, 10 pangkat 6. Jadi iya, 1 meter itu kan 1000 gimana ya? Kalau 1 meter itu sama dengan, nah gitu, nolnya ada 6, mikrometer. Nah gini, itu 1 meternya. Jadi kecil sekali ya. Nah ini 68, itu kan ya, 68. Kalau 68 mikro, Anda tinggal bagi saja dengan 1 juta gitu kan ya. Itu waga. Nah, kalau dijadikan meter 0,0000 ini meter gitu ya. Jadi kan sangat kecil sekali. Ya, ada yang ditanyakan lagi terkait mikromeritik? Ini apa aja kemarin itu laporan. Setelah ini tidak ada kuliah lagi ya? Mau ke pabrik tempe, Bu, bentar lagi. Tugas lagi ya? Enggak, Kalau saya Ibu. kasih latihan ujian gimana ini? Perlu apa enggak? Berapa menit, Bu? Terserah wes dikumpulkan sebisanya. Tetapi sesuai kesepakatan saja maunya dibagikan jam berapa gitu. Apa besok juga enggak apa-apa. Kalau misalkan sekarang repot. Dibagikan sekarang, tapi ngumpulkan Sekarang aja, Bu. Sekarang Kan nggak apa-apa, Bu. dikumpulkan besok. Sekarang aja, Bu. Ya, dikumpulkan besok. Ya, ini rencana Ya, saya Bu, itu besok, Bu. mau saya apa namanya ya, buat semacam kuis lah ya. Dari latihan soal itu nanti yang paling yang paling tercepat dan paling tinggi 3 orang itu saya bebaskan untuk UTS gitu kan ya. Jadi kan ada poin sebenarnya ya. Tetapi kalau misalkan semuanya menganggap sudah Bu, enggak usah seperti itu ya enggak apa-apa. Yang penting tahu tipe soalnya. Itu juga bisa. ikut UTS saja sudah, Bu. Dibuat apa? Yang penting tahu tipenya Tahu. saja. Enggak usah dikasih golden ticket ya. Golden ticket, Nggak Bu. usah. Enggak usah sudah ya. Gold. Karena kelas sore ini saya memang beri ini. Enggak usah, enggak usah ya. Prinsip kerja. Nggak usah, Bu. UAS. Jadi semuanya ikut UAS ya. Sebentar ya. Pengaplikasian mikromeritik pada bidang farmasi itu dengan kestabilan suatu sediaan yang kita buat karena seluruh bagian obat atau bidang farmasi tersebut terbuat dari partikel-partikel yang ukurannya kecil ya, benar ya. Ini sudah benar. Jadi ranahnya itu kestabilan ya. Karena kalau misalkan kita menggunakan amilum misalkan ya yang tadi diameternya sekitar 68, kita untuk menambahkan amilum tersebut sebagai bahan tambahan obat, kita harus menggunakan yang ada di rendemen paling banyak. Tidak boleh campur semuanya, ya. Paham maksud saya ya? Jadi kestabilan ini jika masuk ke dalam tubuh ya, jadi ukurannya itu harus sama maksudnya. Kalau untuk talkum berarti yang kita ambil yang ada di kisaran 600. Karena rendemen tertinggi ada di situ. Yang di bawah-bawah, kenapa tidak diambil? Bisa saja itu bentuk kontaminan ya. Kalau misalkan semuanya kita ambil, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan. Ya, jadi yang diambil itu yang memiliki rendemen paling tinggi. Ya, saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan ya di di review ini ya. Tidak ada pertanyaan lagi?
Bu, berarti 1 meter itu sama dengan 1 juta mikrometer nggih, Bu? Iya, 1 meter sama dengan 100 senti gitu kan ya, kan sama seperti itu. Ya kalau sudah tidak ada, berarti saya berikan latihan soal ya, dikumpulkannya kapan nih? Besok pagi? Nggih, Bu, besok pagi, Bu. Senin, Bu. Rada siang juga enggak apa-apa, Bu. Kenapa? Jam Agak 12. siangan jam 12 enggak apa-apa, Bu. Iya wes, jadi nanti pengumpulannya di add link saja ya. Jam 12, Bu. Ya, ya saya bagikan ntar lagi di WA. Ya berarti untuk kelas sore tidak usah ada golden ticket ya, semuanya mengikuti UAS nantinya. Nah, untuk metodenya nanti saya kabari lebih lanjut ya, apakah lewat add link ataupun yang lain. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga nanti UTS-nya lancar semua ya. Amin. Ya. Mohon maaf jika selama mengajar ada salah kata dan sikap ya yang kurang berkenan. Nah, saya akhiri dulu ya, sama-sama. Semoga ujiannya semuanya lancar. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.